Nabi Muhammad bi akramir rusli kunna akraman umam. Kita bukan hebat, kita nggak ada apa-apanya, tapi Nabi kita yang hebat. Berkat Nabi kita yang hebat, akhirnya kita ikut dalam keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, kalau dalam perihal akhirat jelas semuanya berkat Rasulullah. Tapi kata Imam Syafi'i, jangan kau kira cuma akhirat, perihal dunia juga ini semua berkat Rasulullah. Nikmat dunia yang kau rasakan sekarang, nafas yang kau masih bisa menghembuskannya, engkau bisa menikmati udara, teduhan yang kau sekarang berteduh di bawahnya sekarang, nikmat angin yang kau rasakan, rumah yang kau miliki, baju yang kau pakai, kendaraan yang kau naiki, ketahuilah semua itu perantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya karena Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi berkata, Rasulullah SAW mewujudun fi kulli dzarratin fil alam. Baginda itu ada. Di mana adanya? Di Madinah? Bukan. Baginda ada di setiap atom, di setiap perihal yang kecil di alam semesta ini. Fa adna tawajjuhin minal insan yusil ilaih. Kalau seandainya seorang hamba punya keinginan untuk sampai ke Rasulullah, maka langsung dia sampai ke Rasulullah SAW. Jangan pandang jarak antara mu di sini dengan Madinah sana berapa ribu kilometer. Jangan, syuhudul masafah afah dia bilang. Orang kalau mandang jarak kilometer sekian meter itu penyakit. Padahal sebenarnya nggak ada jarak, ikhwan. Antara kita sama Rasulullah SAW nggak ada jarak. Langsung kemana aja jalan menunggu Rasulullah di situ. Karena di setiap perkara di alam semesta perantaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahakala ikhwan, yang namanya jarak itu bukannya kilometer atau meter. Yang namanya jarak itu maksiat kita, nah itu jarak itu. Ghaflah kita, namanya itu jarak itu. Kelalaian kita, nah itu jarak itu. Kejabuka minka wa ma tubsiru wa da'uka fiha wa ma tanzuru wa hakala wa tahsabu annaka jurmun saghirun wa fika al alam al akbar. Tuhan Nabi Muhammad. Jadi alangkah luar biasa itu. Jadi setiap nikmat yang kita dapatkan itu perantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Juga setiap bala yang tertolak dari kita itu berkat Nabi Muhammad SAW. Makanya obat yang paling ampuh untuk bala, untuk kegelisahan apa? Nabi Muhammad SAW. Luz bin Nabi fi kulli naibatin fa'aduha bi Rasulillah mahlul. Minta tolonglah kepada Rasulullah pada setiap masalahmu. Serumit-rumit benang yang kusut akan menjadi rapi kembali berkat Nabi Muhammad SAW. Semua akan mendambakan pengen sama Rasulullah SAW. Semua pengen mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah ikhwan, hubungan yang paling besar, yang paling erat dengan Nabi Muhammad SAW adalah apa? Adalah melihat cermin-cermin Rasulullah. Dan senantiasa cermin itu ada di mana-mana ikhwan. Cermin itu ada di hadapan kita. Yang dengan cermin itu kita bisa melihat sosok baginda SAW. Apa cermin itu? Cermin itu adalah mereka kaum salihin. Cermin itu adalah mereka kaum ulama. Lihat mereka aja sudah faedah gitu. Lihat kaum lihat cuma lihat kok, cuma melihat. Tapi melihat dengan pandangan tauhid, melihat dengan pandangan pengaguman dan pengagungan. Kau lihat kaum salihin dengan pandangan itu seakan-akan kau telah melihat Nabi Muhammad SAW. Jika ada ikhwan kan Nabi Abdurrahman bin Abdul Faqih mengatakan perihal yang indah. Perumpamaannya ikhwani kaum salihin dan awliya al-muqarrabin, guru-guru kita itu ikhwan yang alhamdulillah senantiasa mereka ada bersama kita. Masih banyak mereka di hadapan kita. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Allah yahfazhum wa yukhlif minhum amsalahum fi hayyina wal marba'i. Perumpamaan mereka kalau engkau mau melihat sosok Rasulullah di cermin mereka, pertama cerminmu engkau harus bersihkan juga. Satu. Dan juga antara cerminmu dengan cermin mereka harus arahnya sama biar mantul gambar yang di cermin itu.
Ketiga, nggak boleh ada penghalang antara cermin kita dengan cermin mereka. Kalau dia penghalang, walaupun sudah mantap tempatnya, yang kelihatan dia penghalangnya. Tiga syarat. Tiga syarat. Syarat pertama, engkau punya cermin harus bersih, hatimu harus bersih. Ketika hatimu bersih, maka engkau bisa memantulkan cahaya Nabi Muhammad SAW melalui para guru-guru, melalui para kaum salihin. Engkau bisa melihat sosok baginda di hatimu yang bersih. Itu bila mana ia bersih. Tapi kalau seandainya engkau punya cermin itu karatan atau kotor, yang kelihatan ya karatan, walaupun dia mengarah ke cermin yang sebelumnya, tetap aja nggak bisa kelihatan dia kotor. Bersihkan dulu cerminmu. Satu. Yang kedua, arahnya harus pas. Cerminmu menghadap cermin gurumu harus pas. Ikhwani, para kaum salihin, guru-guru kita itu cermin mereka alhamdulillah pas sama gurunya, dan cermin gurunya pas sama gurunya, dan terus memantulkan cahaya sampai pusatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka bisa melihat sosok baginda. Kenapa? Karena cerminnya pas posisinya. Sekarang kalau tidak punya cermin, hatimu tadinya kau sudah bersihkan, kau arahkan juga ke cermin mereka, maka kau akan bisa melihat siapa yang dipantulkan oleh cermin-cermin itu. Harus pas. Tapi kalau mencong yang namanya, jadi nggak pas. Di ke kanan, di ke kiri, jangan terlihat ya dinding, nggak akan bisa melihat apa yang di cermin itu. Kita lihat dinding akhirnya, nggak pas. Apa yang artinya pas itu? Pas itu, posisi yang pas adalah tauladan dengan mereka. Sama. Mereka ke kanan, yang ke kanan. Mereka belok kiri, yang juga belok kiri. Harus pas posisinya. Kalau pas, baru kau bisa melihat. Itu syarat kedua. Dengan mentauladani mereka. Yang ketiga, kalau sudah engkau tauladani mereka dan bersih hatimu, jangan lupa, jangan sampai ada penghalang. Kalau seandainya cerminmu pas dengan cermin mereka, bersih cerminmu, tapi sayang ada tirai penghalang, dikalahkan oleh apapun. Sehebat-hebatnya wali nggak akan bisa menyamai derajatnya sahabat, karena mereka punya pandangan ke Nabi SAW. Dan pandangan ini bertasalsul, ikhwan, musalsal. Memandang para sholihin itu luar biasa. Baginda Nabi SAW menyebutkan riwayat yang banyak dari kalangan ulama hadis berusaha untuk membaikkan riwayat itu, tapi tidak. Itu riwayat yang hasan. Bahkan Sayyidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari mengarang kitab Al-Ifadah namanya. Baginda bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, juga di saat yang sama an Sayyidina Abi Hurairah, ketika Nabi SAW melihat Sayyidina Ali, dan Nabi berkata, bersabda dalam hadisnya, an-nawaru fi wajhi aliyin ibadah. Melihat muka Ali itu ibadah. Siapa yang bilang ini? Rasulullah bilang ke sahabat, lihat muka Ali ibadah ya. Oleh karena itu Sayyidah Aisyah berkata kepada ayahnya Sayyidina Rasulullah, mali araka tukthir an-nazar fi wajhi Ali. Ayah, ada apa gerangan aku lihat ayah ini sering kali memandang wajah Sayyidina Ali. Ada apa yang Sayyidina Ali itu? Gali Aisyah, kau tak tahu? Kau tak mendengar hadis bahwasanya an-nazar fi wajhi aliyin ibadah, memandang wajah Ali itu ibadah. Wahai Aisyah, ini hadis ikhwan. Sayyidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari mengarang kitab Al-Ifadah bi sihhati hadits an-nazar fi wajhi aliyin ibadah. Nah itu tuh ibadah kalau kita melihat mereka. Dan inilah yang diwarisi oleh para aslaf sholihin sampai ke Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim, yang beliau berkata, "Faya sa'du man habbat ilaihi nasimuna wa ya bakhta man nanzur ilaihi binawrati." La ilaha illallah. Beruntung bagi mereka yang mendapat perhatian kami, dan beruntung bagi mereka yang mendapat pandangan dari kami. Sampai-sampai Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani menuliskan hadis musalsal, riwayat musalsalah dari guru-gurunya dengan al-musalsal bin nazar wa ru'ya sampai ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena beliau berkata, "Nadhiri wa nadhiri fil jannah." Wahakala ikhwan. Maka kita lihatlah guru-guru kita, pandang mereka dengan pandangan tawil, pandang mereka dengan pandangan ijlal. Wahakala bil khusus minhum Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib ratib. Karena Imam Al-Haddad berkata, aku melihat Umar bin Abdurrahman Al-Attas
ijtama'a ma tafarraqa fi ajdadih, beliau berkata, terhimpun di sosok beliau itu apa yang telah terpisah di datuk-datuknya. Semua kedudukan datuk-datuknya semua ada pada beliau. Siapa? Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan diwarisi oleh anak-anak beliau sampai datang seorang sosok imam azim, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dan siapa anda kenal? Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Ali Al-Attas. Nah, beliau itu adalah saudara daripada Habib Abdullah bin Hasan, paman daripada Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan. Bahagia Sahib Asma'ul Husna. Bahagia Ahmad bin Hasan Al-Attas mempunyai keutamaan yang luar biasa, ya Pak. Di zamannya beliau itu menjabat sebagai mansib Al-Attas. Beliau diceritakan dalam manaqibnya itu beliau orangnya tidak bisa melihat. Dari kecil tidak bisa melihat. Tapi beliau memiliki maktabah perpustakaan terbesar di Hadramaut pada zamannya. Dan semua kitab yang ada di perpustakaannya itu beliau tahu, bukan cuma tahu, hafal. Pernah kita masuk dulu ke maktabahnya beliau yang sangat besar itu. Masya Allah. Manuskrip yang sangat luar biasa di rumah beliau. Itu beliau hafal kitab itu semua, ikhwan. Beliau menceritakan, walaupun beliau dilahirkan tidak melihat dalam riwayat seperti itu, namun beliau menceritakan apa yang terjadi. Beliau menceritakan, ikhwan, ketika aku dilahirkan, aku ingat siapa bidan yang menemani ibuku. Bahkan ketika aku disunat, dibayangin ya, orang seorang itu kalau sunat anaknya 7 hari disunat, bukan 7 tahun. Kita ini berapa tahun sunat? Ada yang 7 tahun, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Siapa dokternya? Lupa kadang-kadang gitu. Ini yang sunat pos. Waktu beliau disunat umurnya 7 hari. Beliau ingat, beliau menceritakan, aku ingat ketika datang tukang sunat. Wah, kata, habis itu ayahku mau kasih upah untuk tukang sunat itu. Ayahku lupa di mana taruh uangnya itu. Dia taruh di atas pintu. Aku mau bilang, abah, no, itu uangnya. Tapi aku nggak mau bilang, sendiri pada takut entar. Ini anak kecil umur 7 hari Islam masih ingat apa yang terjadi. Hari Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang beliau menggambarkan pentingnya irtibat dengan kaum sholihin dalam tafsir beliau yang sangat indah. Dimukil oleh Ibnu Zain bin Ibrahim Suhaid dalam kitabnya Fuidat Al-Ilahiyah. Dan dengan ini Al-Fakir menutup kalimat ini dengan bagaimana pandangan Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas tentang perihal ikatan hati kita dengan kaum sholihin. Ikhwani, penting sekali kita punya ikatan hati dengan kaum sholihin. Andalkanlah ikatan hati itu. Di hari kiamat nanti, ente punya apa sih? Bagaimana engkau berhadapan dengan Allah Ta'ala? Apa yang kau andalkan? Kau punya ibadah yang banyak, itu akan yang kau andalkan. Kau punya ilmu yang banyak, itu yang kau andalkan. Lihat bagaimana Imam Syafi'i berkata, uhibbus sholihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku cinta kepada kaum sholihin, walaupun bukan aku dari golongan mereka, kata Imam Syafi'i itu. Kenapa Imam Syafi'i? Kenapa kau cinta dengan kaum sholihin? Semoga-moga aku mendapatkan syafaat mereka. Cermin baginda, melihat sosok baginda di cermin-cermin guru-guru kita, dan Allah Ta'ala hilangkan semua penghalang di antara kita dengan mereka. Allah Ta'ala yu'li darajat Habibina Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas. وربنا يعلي درجة صاحب الحوض الحبيب شعيب بن أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس ويجمعنا معهم على فرائض الجنان. وربنا يعين خليفته الحبيب نجيب بن شعيب على ما أقام به من أعمال والده وخلافته. وربنا يبارك في هذا المجلس ومن كان له يد في هذا المجلس ومن حضر المجلس ومن حضر معنا أو سمع كلامنا. اللهم ارفع الحجاب بيننا وبين نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ارفع الحجاب وافتح الأبواب وأدخلنا في زمرة خواص الأحباب وأذقنا لذة المناجاة والخطاب وقربنا إليك أقرب من قوسك يا فتاح يا وهاب يا عزيز يا تواب حتى تفنى صفاتنا في صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم.
وتفنى أفعالنا في أفعاله وحتى تفنى جوارنا في ذاته مع العافية التامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.